Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa qaddamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin sebangsa dan tanah air yang kami banggakan. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi pengalaman bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berupaya ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. Allah benar di bawah panji kekuasaan-Mu ya Allah, dari ujikan syaitan dengan menyebut asma kebesaran-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, tak pandang sayang. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam
dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Studi Al-Quran Saudi Arabia menjelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah SWT mengingatkan kita, Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu sebagai masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa ini masalah besar. sebuah survei masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 September 2022 melaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hal ini dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang bebas atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, hurra. Melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan serta kesatuan bangsa dan negara. Demikian kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin yang berbahagia, para urusan waktu amat keterlaluan pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu atau umat beragama juga internet umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax dan ancaman besar tidak saja di situ hadirin. Mereka tega memproduksi hoax. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya Kita harus bertindak. Kita harus bergerak. kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus bahu membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Azhar Karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Muthalib. Mereka dituduh membunuh Al-Walid, utusan Nabi untuk menarik zakat. Mereka pada hari ini berdasarkan laporan yang diterima, justru Bani Muthalib datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasih dalam ayat ini adalah pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada yang harus kita lakukan, yaitu kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and dicek, yaitu memeriksa berkali-kali Agar tidak terjadi konflik, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan dan keburukan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gadis cantik berbenang surga, Cantiknya berkilauan, waspada berita yang ada, Liti dahulu sebelum disebarkan. dari budaya ini bisa kita ambil kesimpulannya itu pertama, Hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak Ibu, Dewan Juri, untuk sekian syarat kami, mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa